ya samudra, di dalam badai bergelora. Engkaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar kalian di hari ini? Kak Dia percaya kalian dalam keadaan yang luar biasa dalam Tuhan. Gimana? Sudah sarapan? Kalian sudah siap-siap buat kelas online hari ini? Nah, sebelum kita mulai, Kak Dia minta kalian siapkan Alkitab, siapkan buku catatan devotion. Jadi waktu sementara devotion kalian nggak sibuk lagi untuk mencari buku atau mencari Alkitab buat baca firman Tuhan. Biasakanlah ini menjadi habit yang baik buat hidup kalian supaya kalian tidak ketinggalan hal-hal yang bagus yang harusnya kalian dapati untuk membangun kehidupan kerohanian kita. Semangat, hari ini kalian pasti akan mengikuti kelas online dan kalian akan belajar sesuatu yang pastinya luar biasa untuk memberkati kehidupan kalian bagi masa depan kalian ya. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk kita mau sembah Tuhan Yesus di pagi ini. Mari datang dengan hati yang haus akan Tuhan, katakan sama-sama. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Lebih lagi dengan segenap hatimu sebagai doamu, katakan lagu ini di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ini doa kami. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya
katakan, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan, Roh Kudus yang manis, tolong aku, ini doa kami, menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Oh, ini doa kami, jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini sungguh kami bersyukur atas anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sekalipun kami masih kecil Tuhan, kami berdoa bahwa kami untuk menikmati hadirat-Mu, bahwa kami untuk menyembah-Mu, jadikan kami penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Urapi anak-anak ini dari kelas 1 sampai kelas 6, biar hari ini lewat rumah mereka masing-masing, lewat media yang mereka pakai, entah itu handphone atau laptop, sungguh kami rindukan mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Roh Kudus, nyatakan isi hati-Mu, apa yang mau Kau sampaikan bagi setiap anak-anak ini, biar pesan Tuhan ini sungguh-sungguh nyata dalam setiap kehidupan mereka. Firman Tuhan setiap hari yang mereka dengarkan di devotion, sungguh itu mereka hidupi di dalam kehidupan mereka. Bapa, kami bersyukur, kami mau mendengar firman-Mu. Roh Kudus berbicara dalam hidup kami, Roh Kudus mengurapi mereka semua. Terima kasih dalam nama Yesus yang siap dengar firman, sama-sama katakan amin. Oke adik-adik semua, hari ini kita mau baca satu ayat yang pastinya sangat luar biasa dalam hidup kalian. Kalian tahu di dalam kehidupan kalian, mulai dari pagi waktu kalian bangun, kalian pasti udah punya schedule ya, udah punya jadwal yang padat. Pagi hari bangun, cepat-cepat mandi, sarapan, lalu kemudian sekolah online, kemudian ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, harus dikumpulkan. Kemudian kalian yang mungkin ada les tambahan, les bahasa Inggris, ada waktu-waktu yang kalian khususkan untuk kegiatan-kegiatan itu di dalam setiap kehidupan kalian. Misalnya kalian mau les bahasa Inggris, kalian harus prepare bukunya, kalian harus prepare kamusnya, harus ready supaya kalian bisa belajar dengan baik. Nah, hari ini Kak mau sampaikan ada satu hal, ada satu waktu yang kadang kita lupa untuk menyiapkannya. Kepada siapa waktu itu? Yang paling sering kita lupa untuk siapkan waktu itu adalah untuk Tuhan. Nah, waktu-waktu ini seperti kalian menyiapkan waktu untuk les bahasa Inggris, waktu untuk kalian sekolah online, adalah sangat penting adik-adik kalian menyiapkan waktu untuk Tuhan. Waktu untuk Tuhan lewat apa? Saat teduh. Waktu berdoa, waktu kalian merenungkan firman Tuhan, pastikan tiap hari itu ada dalam setiap schedule, dalam setiap jadwal hidup kalian. Kenapa? Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang cepat sekali berlalu. Waktu itu nggak akan kembali. Hari ini nggak akan kembali, di hari esok nggak akan. Hari ini akan berlalu dan kemudian kita akan menapaki hari esok. Untuk itu makanya penting sekali kita ini bijaksana dalam mengatur waktu-waktu kita. Dan penting sekali kita menyiapkan waktu kita yang 24 jam waktu kita simpan, kita pakai, kita atur dengan baik supaya ada satu waktu, 1 jam mungkin waktu engkau bersama dengan Tuhan.
Karena Tuhan itu adalah pribadi yang sanggup melakukan segala hal yang baik dalam setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik, hari ini Kade mau sampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Mungkin ini kalian sudah pernah dengar di sekolah minggu atau di gereja masing-masing, di Eagle Kids. Kalian pernah dengar firman ini, tetapi hari ini Kade mau ulangi lagi buat kalian supaya apa? Supaya kalian bisa mengerti dan kemudian kalian bisa menangkap sesuatu yang bisa kalian lakukan dalam hidup kalian dan itu jadi berkat tersendiri bagi kehidupan kalian. Mari buka Alkitab kalian di Lukas pasal 10, kita mau lihat ayat 38 sampai ayat 42. Lukas 10 ayat 38 sampai ayat 42. Oke, sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Tadi akan bacakan buat kalian bisa simak di Alkitab kalian. Judulnya adalah Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Jadi adik-adik, kisah ini bermula dari sebuah kampung yang bernama Betania. Nah, di situ ada sebuah rumah dan waktu Yesus sedang berjalan memberitakan Injil, Tuhan Yesus mampir di rumah itu. Pemiliknya adalah Marta. Nah, waktu Tuhan Yesus datang, Marta ini senang sekali. Kita lihat ayat yang pertama, Marta senang sekali. Dia menyambut Tuhan Yesus dengan sangat luar biasa. Nah, pada waktu sampai di rumah, maka Tuhan itu mulai bercerita dan Tuhan mulai mengajar. Dan Marta ini lagi sibuk untuk melayani Tuhan. Ia sibuk sekali di dapur menyiapkan makanan. Ia mau melayani Tuhan Yesus, dia mau memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus dengan masakannya. Nah, hal itu membuat Marta itu menjadi sibuk sendiri. Dia kecapean sendiri adik-adik karena keinginannya untuk memberi yang terbaik itu dia bahkan lupa yang terbaik buat Tuhan itu apa. Dan yang terjadi waktu dia melihat Maria duduk dan mendengarkan apa yang Yesus ajarkan, Marta ini lalu menjadi marah. Lalu kemudian dia sampaikan keluhannya kepada Tuhan. Dia bilang apa tadi adik-adik? "Tuhan, lihat aku melayani seorang diri dan Maria hanya duduk-duduk saja. Suruhlah ia membantu aku." Marta ini mengharapkan Tuhan Yesus itu memuji dan berterima kasih atas pelayanannya dan menegur Maria yang tidak mau membantunya. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak menegur Maria adik-adik, tapi Tuhan Yesus menegur Marta. Nah, Tuhan bilang apa buat Marta? "Marta, Marta, kamu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi satu saja yang perlu, yaitu apa adik-adik? Duduk dan mendengarkan aku. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Adik-adik, apakah Marta ini berdosa terhadap apa yang dilakukannya? Tentu saja tidak adik-adik. Tidak ada salahnya melayani Tuhan Yesus dengan memberi yang terbaik berupa masakan dan sebagainya. Tetapi ada satu hal yang paling penting yang jangan sampai kita lupakan di dalam kehidupan kita, yaitu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Mengalami Tuhan setiap waktu. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saat-saat dimana kita ini datang mendekat sama Tuhan. Saat-saat dimana waktu-waktu kita siapkan khusus untuk kita berdoa dan kita sembah Tuhan. Dan kita mendengarkan firman Tuhan. Dan Maria melakukan itu dalam setiap kehidupannya. Adik-adik, saat teduh itu memberikan kita ini kekuatan. Nah, tubuh kita itu ada manusia jasmani dan manusia rohaninya. Manusia jasmani itu tubuh kita ini yang itu kita harus makan 3 kali sehari. Kalau kita tidak makan, lapar enggak? Lapar. Nah, demikian pun dengan manusia jasmani kita, manusia rohani kita. Manusia rohani kita butuh makanan, yaitu firman Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Untuk itu kita perlu bangun setiap waktu lewat apa yang namanya saat teduh. Kita harus senang dekat sama Tuhan.
ambil waktu-waktu khusus adik-adik di kamar, masuk kamar, lalu kemudian kalian bisa berdoa, kalian bisa sampaikan semua apa yang mungkin kamu mau ceritalah sama Tuhan Yesus. Kalau Kak Dey ada hal-hal Kak Dey akan ceritakan sama teman atau sama orang tua Kak Dey ada. Tapi ada satu waktu Kak Dey cuma butuh cerita sama Tuhan. Kak Dey datang sama Tuhan di kamar, waktu Kak Dey lagi berdoa, Kak Dey bilang, Bapak aku lagi ngalami begini, Kak Dey cerita sama Tuhan. Kak Dey kadang satu waktu Kak Dey minta tuntunan dari Tuhan, Kak Dey butuh petunjuk, Kak Dey butuh arahan dari Tuhan. Kak Dey duduk, Kak Dey sembah Tuhan, Kak Dey renungkan firman. Kak Dey belum pernah mendengar yang namanya suara Tuhan yang langsung kayak nyata gitu, kayak Kak Dey gitu. Enggak, Kak Dey belum pernah dengar seperti itu. Tetapi ketika Kak Dey baca firman Tuhan, Kak Dey merasakan kehadiran Tuhan dan Kak Dey merasa Tuhan itu mau Kak Dey melakukan sesuatu gitu. Dan biasanya itu rema Kak Dey dapatin dari Alkitab, dari firman Tuhan. Banyak sekali masalah Kak Dey itu teratasi ketika Kak Dey saat teduh. Ketika mungkin Kak Dey lagi disakitin sama orang, Kak Dey disalah mengerti sama orang, Kak Dey dituduh melakukan hal yang gak Kak Dey lakukan, yang gak enak, Kak Dey dimarahi sama orang, Kak Dey ngalami proses, Kak Dey datang sama Tuhan. Sebab Tuhan bisa memberikan kekuatan yang manusia gak bisa berikan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu penting sekali untuk kita ini bangun saat teduh adik-adik bersama dengan Tuhan. Mungkin hari ini kalian lagi memegang buku Alkitab atau pulpen, letakkan itu terlebih dahulu. Kita mau bawa hati kita sama Tuhan. Kita mau jadikan ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kita mau bangun sebuah komitmen yang baru sama Tuhan. Supaya kita ini menyediakan waktu-waktu khusus untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mari bawa hidupmu sungguh-sungguh adik-adik pada Tuhan pada hari ini. Sama-sama dengan Kak Dey, angkat pujian ini, katakan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ini doa kami. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Lebih lagi, mari dengan segenap hatimu katakan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan Roh Kudus yang manis, tolong kami, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi semua anak-anak ini Tuhan. Mereka yang mendengarkan firman ini tentang bagaimana mereka menyiapkan waktu-waktu khusus bersama dengan Tuhan.
Bapak urapi mereka menjadi Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan, bahkan bersekutu karib dengan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, selalu remakan firman ini dalam hidup mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang memprioritaskan Tuhan sebagai salah satu prioritas utama hidup mereka. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan mengurapi setiap anak-anak ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak ini. Taruh rasa cinta akan Tuhan lebih dalam setiap hati mereka. Taruh rasa sungguh-sungguh mengingini Tuhan, itu penuh dalam setiap kehidupan mereka. Urapi sepanjang hari ini pelajaran online yang berlangsung, urapi semua misi yang ada, urapi Tuhan kepala sekolah, bahkan sekolah ini, yayasan ini kami serahkan buat Tuhan. Bapak memberkati, Bapak mengurapi, supaya kami semua sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik semuanya, sekian pelajaran hari ini, devotion hari ini. Adik percaya bahwa ketika kalian sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kalian sungguh-sungguh menyiapkan waktu untuk Tuhan dalam hidup kalian, maka hidup kalian akan menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, selamat mengikuti kelas hari ini, semangat terus sukacita dan andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.